Kali kondisi ini yang saudara-saudara semua sedang alami. Punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya hajat, lama kecapainya. Nah ini rata-rata nih. Rata-rata nih, punya gaji, enggak cukup-cukup. Barangkali ini kondisi ente pada punya kesusahan, lama dapat jawabannya. Punya hajat, lama kecapainya. Punya gaji, enggak cukup-cukup. Yang berikut ini juga Anda lagi nih. Punya usaha, malah bertambah-tambah puyengnya. Rungsing, ya. Bila mana ini yang menjadi persoalan saudara saat ini, bolehlah saya ajukan satu sebab. Jangan-jangan saudara dalam keadaan tidak dirahmati Allah. Diajak sih enggak gitu, tapi kurang rahmat gitu. Dihajar sih enggak gitu, tapi kurang berkah hidupnya. Tidak dirahmati Allah, kurang berkah. Ya. Punya anak, musingin, aturan nyenengin, musingin. Punya banyak toko, malah khawatir melulu. Jangan-jangan kurang rahmat. Salah satu penyebab kurang rahmat, kurang berkah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya ibadah sunnah. Apalagi penyebab lainnya, berantakannya ibadah wajib. Ini dia. Ibadah sunnah jarang gitu. Sholat malam kayaknya bisa dihitung tuh dalam setahun mungkin 2-3 kali gitu. Berantakan ibadah yang wajibnya. Tentu sebab utama lain adalah banyak dosanya. Sedikit amal solehnya. Supaya hidup kembali normal, punya susah kan wajar ya. Namanya orang hidup kan pasti ada susahnya gitu. Tapi kesusahan itu set gitu, cepet sekali kembalinya gitu. Punya utang siapa sih hari gini? Orang yang gak punya utang ya kan? Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi ada orang-orang yang hidup dengan utangnya tuh ada aja gitu, jalan buat bayar tuh ada aja gitu, subhanallah. Ada orang yang hidupnya tenang walaupun dia makannya Masya Allah cuman sama nasi, ayam goreng dikit, ikan bojair dikit, tempe tahu dikit, sayur asem dikit, sambal ya deh, cuma namanya lengkap. Ada orang-orang gitu loh yang makan cuman Masya Allah nasi putih ya kan, sama sambal. Tapi kita ngeliatnya ngiri gitu, gile ya, dia bisa enak makan loh. Sementara kita punya duit tapi nggak bisa makan apa-apa. Sebab apa? Kolesterol, asam urat, ini pantangan, itu pantangan, ketemunya kerupuk lagi. Harus dikembalikan dulu. Hidup ente ini kalau emang kurang rahmat, harus banyak rahmatnya. Ibarat kata, kalau ente di tengah lapang kehujanan, ya wajar kan. Namanya tengah lapang. Ini kan yang aneh, ente di dalam gedung kehujanan, itu dia. Itu dia. Kalau ente tengah padang pasir, kepanasan, kegerahan, wajar. Lah ente di tengah AC, ente bisa kegerahan, bisa panas gitu. Karena dari dalam mempanas gitu. Pusing, kepala pusing, semua pusing. Kembalikan ini semua. Dengan cara apa? Pertama, kalau emang sedikit amal solehnya, banyakin. Kalau kurang ibadah sunnahnya, banyakin. Kalau berantakan ibadah wajibnya, sempurnain, rapiin.
Kalau banyak dosanya, banyakin ampunan, minta ampun pada Allah. Salah satu kemudian yang bisa mengundang rahmat ini yang kita pelajari pada pagi yang sekarang ini. Alhamdulillah, dengan latar belakang ini tempat favorit ini buat para santri dari Al-Quran. Ya, ini ada ikan-ikan piaraan saya ini atas izin Allah. Alhamdulillah, ikannya nggak ngerepotin. Dia nggak nyari makan sendiri, nggak pernah keluar. Karena kita rapiin semuanya. Lihat, ikan-ikan ini kan bertasbih. Ikan ini bertasbih loh. Akhirnya makanan dipenuhi oleh Allah kan. Nggak ada yang kerja tuh. Lo tanya ikan, kerja di mana? Kenapa lo nggak kerja? Lo kan nggak mau makan. Enggak tuh, dipenuhi oleh Allah. Lihat, tanaman-tanaman ini, rumputan, dedaunan, semua diberi makan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bertasbih. Tiada waktu kecuali mereka udah bertasbih. Kalau kita enggak, kita banyak diemnya.